Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Danisa dengan NPM 22346. Di sini saya akan menjelaskan mengenai logical fallacy atau sesat pikir. Apa itu logical fallacy? Fallacy berasal dari bahasa Yunani dan Latin yang berarti sesat pikir. Sesat pikir adalah argumen-argumen yang mengandung satu atau lebih kesalahan logis. Falasi ini terjadi karena adanya kesalahan dalam penalaran, baik menyangkut cara, proses, maupun hasil penalaran tersebut. Falasi dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan dilakukan oleh siapa saja. Sesat pikir adalah proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah, dan menyesatkan suatu gejala berpikir yang salah yang disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Bentuk-bentuk logika fallacy yang pertama yaitu ada argumentum ad baculum atau kekuasaan sebagai pembenar. Pengertiannya yaitu merupakan sesat pikir yang menggunakan ancaman kekuasaan, kekuatan, atau posisi otoritas untuk memaksakan suatu pendapat dianggap benar bukan karena argumen yang logis atau bukti yang kuat. Contohnya yaitu ketika ditanya mengapa tidak menindak perusahaan tambang ilegal, kepala daerah itu menjawab, saya tidak berani, itu milik keluarga pejabat pusat, di mana hal ini adalah sesat pikir karena keputusan tidak didasarkan pada hukum, melainkan pada rasa takut terhadap kekuasaan. Dalam prinsip negara hukum, kekuasaan tidak boleh menghalangi penegakan hukum. Lalu selanjutnya ada argumentum ad hominem 1 atau menyerang pribadi. Pengertiannya yaitu salah logika yang terjadi ketika seseorang menolak menyerang argumen bukan berdasarkan isinya, tetapi dengan menyerang karakter, latar belakang, atau pribadi pembicara. Contohnya yaitu seorang aktivis menyuarakan penolakan reklamasi pantai. Seorang pejabat merespon, dia kan pengangguran, pasti cuma cari sensasi. Penjelasannya yaitu argumen ini menyerang pribadi si pembicara, bukan substansi dari argumennya. Ini sesat pikir karena kredibilitas argumen tidak bisa dibantah hanya karena status sosial atau pekerjaan seseorang. Selanjutnya ada argumentum ad hominem 2 atau berdasarkan keyakinan. Pengertiannya yaitu jenis ad hominem yang menolak argumen karena berasal dari orang yang memiliki keyakinan, agama, atau ideologi yang berbeda. Dalam hukum, ini melanggar asas universalitas hukum. Contohnya yaitu seorang pemuka agama minoritas memberi masukan terkait penghapusan pasal karet dalam KUHP. Seorang legislator berkata, dia bukan bagian dari mayoritas umat, jadi tidak perlu didengar. Penjelasannya yaitu hal tersebut menolak argumen karena perbedaan keyakinan adalah bentuk diskriminasi dan sesat pikir. Hukum harus berlaku universal tanpa memandang latar belakang kepercayaan. Selanjutnya ada argumentum ad ignorantiam atau dari ketidaktahuan. Pengertiannya yaitu kesalahan berpikir yang menyimpulkan sesuatu benar karena belum terbukti salah atau sebaliknya, padahal ketiadaan bukti bukan bukti atas kebenaran atau kesalahan. Contohnya yaitu belum ada yang membuktikan bahwa undang-undang ini merugikan rakyat, berarti aman-aman saja. Penjelasannya yaitu ketidaktahuan atau belum adanya bukti bukan berarti sesuatu itu benar atau baik. Prinsip kehati-hatian dalam hukum tetap harus dijalankan meskipun belum ada dampak nyata. Selanjutnya ada argumentum ad misericordiam atau belas kasihan. Pengertiannya yaitu sesat pikir yang menggunakan belas kasihan, simpati, atau emosi sebagai dasar untuk membenarkan sesuatu meskipun secara logis atau hukum tidak sesuai. Contohnya yaitu seorang pengusaha yang ditangkap karena pencucian uang berkata, tolong lepaskan saya pencari nafkah utama untuk 500 karyawan saya. Penjelasannya yaitu simpatik terhadap nasib karyawan sah saja, tapi tidak bisa menjadi dasar pembahasan dari tindak pidana. Dalam hukum, belas kasihan tidak bisa mengabaikan asas keadilan dan pertanggungjawaban hukum. Selanjutnya ada argumentum ad populum atau ikut mayoritas. Pengertiannya yaitu menganggap suatu hal benar hanya karena diyakini oleh banyak orang. Dalam hukum, ini sesat karena kebenaran ditentukan oleh bukti dan logika, bukan jumlah pendukung. Contohnya yaitu semua orang di media sosial bilang RUU ini zolim, jadi jelas harus ditolak tanpa perlu dibaca isinya. Penjelasannya yaitu keputusan hukum harus didasarkan pada substansi, bukan pada opini publik. Opini mayoritas tidak selalu benar, apalagi jika tidak berdasarkan analisis. Selanjutnya ada argumentum ad perecundiam atau mengutip otoritas secara buta. Pengertiannya yaitu
kekeliruan yang menganggap argumen benar hanya karena berasal dari figur otoritas atau orang terkenal, meskipun ia tidak kompeten dalam topik yang dibahas. Contohnya yaitu kata aktor terkenal itu, pasal penghinaan presiden itu bagus untuk etika bangsa, jadi pasti bagus. Penjelasannya yaitu menganggap benar hanya karena dikatakan oleh figur publik tanpa kompetensi di bidang hukum adalah sesat pikir. Hukum harus dibahas oleh yang ahlinya. Selanjutnya ada eksiden atau aturan umum ke kasus khusus. Pengertiannya yaitu menggunakan aturan umum secara kaku tanpa mempertimbangkan pengecualian atau konteks khusus. Ini berbahaya dalam hukum karena bisa melanggar prinsip keadilan. Contohnya yaitu hukum menyatakan bahwa semua pelaku kejahatan harus dihukum berat, maka anak di bawah umur juga harus dihukum maksimal. Penjelasannya yaitu padahal hukum memiliki pengecualian untuk anak sebagai pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan anak. Menerapkan aturan umum ke semua kasus tanpa melibatkan konteks adalah kekeliruan. Selanjutnya yaitu ada converse accident atau kasus khusus dijadikan umum. Pengertiannya yaitu membuat generalisasi dari kasus tertentu yang tidak mewakili keseluruhan. Satu contoh negatif dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa keseluruhan sistem atau kelompok bersalah. Contohnya yaitu ada satu pengadilan yang bebas koruptor, jadi semua pengadilan di Indonesia tidak adil. Penjelasannya, menggeneralisasi dari satu kasus ke keseluruhan sistem hukum adalah sesat pikir. Evaluasi harus berdasarkan data yang luas dan menyeluruh, bukan hanya satu contoh ekstrim. Selanjutnya, ada false cause atau sebab akibat yang salah. Pengertiannya itu menganggap dua kejadian yang berurutan sebagai sebab akibat, padahal tidak ada hubungan kausal yang logis atau bukti bahwa yang satu menyebabkan yang lain. Contohnya yaitu setelah penegakan tilang elektronik dilakukan, angka kecelakaan malah naik, berarti tilang elektronik itu tidak efektif. Penjelasannya yaitu hubungan korelasi belum tentu kausalitas. Banyak faktor lain yang bisa menyebabkan kecelakaan. Menyimpulkan sebab akibat tanpa kajian menyeluruh adalah sesat pikir. Selanjutnya ada petitio principii atau memutar alasan, circular reasoning. Pengertiannya yaitu argumen yang menggunakan kesimpulan sebagai premisnya sehingga berputar-putar tanpa memberikan pembuktian yang nyata. Asumsi tidak bisa dibuktikan, hanya diulang. Contohnya yaitu perda ini adil karena disusun oleh DPRD yang selalu membuat aturan adil. Penjelasannya yaitu ini circular reasoning karena kesimpulannya sudah diasumsikan dalam premis. Padahal keadilan perda harus diuji berdasarkan isi, bukan hanya pembuatnya. Lalu selanjutnya ada complex question atau pertanyaan jebakan. Pengertiannya yaitu pertanyaan yang secara terselubung memuat asumsi yang belum terbukti dan setiap jawaban yang diberikan akan menjebak atau menyudutkan orang yang menjawab. Contohnya yaitu sejak kapan Anda berhenti menyuap polisi ketika melanggar lalu lintas? Penjelasannya yaitu pertanyaan ini menyelundupkan asumsi bahwa si orang ini pernah menyuap. Jawaban apapun akan terjebak dalam pengakuan tersirat. Ini bentuk pertanyaan sesat. Selanjutnya ada ignoratio elenchi atau irrelevant conclusion atau kesimpulan menyimpang. Pengertiannya yaitu kesalahan logika di mana kesimpulan yang diberikan tidak relevan dengan argumen atau isu yang sedang dibahas. Ini mengalihkan perhatian dari pokok perkara ke hal lain yang tidak berkaitan. Contohnya, dia tidak mungkin bersalah dalam kasus korupsi karena dia sering berdonasi untuk panti asuhan. Penjelasannya, kedermawanan tidak relevan dengan tuduhan tindak pidana. Menyimpulkan tidak bersalah dari hal yang tidak berhubungan dengan pokok perkara adalah sesat pikir. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai logical fallacy dalam penalaran hukum. Yang pertama yaitu ada argumentum ad misericordiam, di mana hal tersebut menyatakan sebagai sesat pikir jika menolak atau menerima argumentasi atas dasar rasa kasihan, diterima sebagai hal yang sahih dalam penalaran hukum sebagai upaya meminta keringanan hukuman, dan diakui kesesatan berpikir jika digunakan untuk pembuktian tidak bersalah. Yang kedua yaitu ada argumentum ad baculum, menyatakan sebagai sesat pikir jika menolak atau menerima argumentasi karena takut ancaman. Yang ketiga ada argumentum ad ignoratium, menyatakan sebagai sesat pikir jika suatu preposisi dianggap benar karena tidak terbukti salah atau sebaliknya. Suatu preposisi salah karena tidak terbukti benar. Ternyata model ini dianggap sahih dalam penalaran hukum jika dibolehkan oleh hukum acara.
Keempat, ada argumentum ad perecundiam, menyatakan sebagai sesat pikir jika menolak atau menerima argumentasi karena keahlian, kewibawaan, atau otoritas sosok yang menyampaikannya, bukan karena nilai kebenarannya. Namun, dalam bidang hukum menjadi tidak berlaku mutlak jika ada kaidah hukum positif justru mengakuinya. Dan yang kelima, ada argumentum ad hominem, menyatakan sebagai sesat pikir jika menolak atau menerima argumentasi karena keadaan terkait sosok yang menyampaikannya, alih-alih nilai kebenarannya. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.